Bab 1312. Hei Jiarong, apakah kamu masih berpura-pura kepadaku ketika segala sesuatunya sampai hari ini? Hal-hal tercela apa yang kamu lakukan, apa kamu tidak tahu dirimu sendiri? Orang di ujung telepon melihat bahwa Lin Yu masih menyembunyikannya, dan dia langsung kesal, dan dengan tegas menegur, apa yang membuatmu berani menjadi begitu sombong? Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh insiden ini ke negara ini? Meskipun ada panggilan telepon, suara di ujung telepon masih seperti guntur, memekakkan telinga dan menakutkan. Jelas, pria di sisi lain benar-benar marah. Hao Ningyuan, yang berada di samping, tiba-tiba mengubah wajahnya setelah mendengar suara ini. Ekspresinya ketakutan sekaligus khawatir. Dia buru-buru mengedipkan mata pada Lin Yu dan merendahkan suaranya untuk mengingatkannya, Jiarong, jangan sembunyikan saat ini, akui. Dari yang lunak, Anda dapat dengan cepat mengatakan apa yang telah Anda lakukan, tidak apa-apa, jika ada, kami dan negara akan membantu Anda membawanya bersama. Dia berpikir bahwa itu adalah orang luar biasa yang berlawanan untuk memberikan terlalu banyak tekanan pada Lin Yu, jadi Lin Yu tidak berani mengatakan yang sebenarnya untuk sementara waktu. Namun, Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras ketika mendengar ini. Pinggangnya tegak dan wajahnya menakjubkan. Dia bergegas ke sisi lain telepon dan berkata, Tuan, meskipun kita belum bertemu satu sama lain, tetapi karena keberadaan saya, kamu pasti cukup mengenalku tentang posisinya, bukan? Menurutmu apakah aku, He Jiarong, adalah tipe penjahat yang tidak berani? Apakah itu tipe orang yang rakus hidup dan takut mati? Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti sebentar, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatku takut He Jiarong. Tidak ada yang tidak berani dikenali oleh He Jiarong. Selain itu, tidak peduli apa itu, harga terbesar juga itu hanya membuat kepalaku lepas. Bung, berperilaku tegak dan lurus, apa takut mati? Apa yang dia katakan benar-benar tidak sengaja membual, meskipun orang di ujung telepon itu luar biasa, tetapi He Jiarong benar-benar tidak takut. Tidak peduli betapa mulia dan kuatnya orang di ujung telepon, mereka hanyalah manusia. Dan dia adalah orang yang pernah mati, tetapi orang yang telah menjadi hantu. Alasan mengapa dia menghormati orang di telepon saat ini adalah sepenuhnya untuk menghormati. Jadi, selama aku telah melakukan apa yang telah dilakukan He Jiarong, bahkan jika aku memotong tulangku menjadi abu, aku akan mengenalinya. Kata-kata Lin Yu nyaring, seperti batu yang dilemparkan ke tanah. Aku belum pernah melakukan apa yang belum pernah dilakukan He Jiarong sebelumnya, yaitu, aku berjanji kepadaku gunung emas dan perak, kekayaan, dan aku tidak akan pernah mengenali He Jiarong. Mendengar kata-katanya, ekspresi Hao Ningyuan sedikit terkejut, keraguan sebelumnya tersapu, dan ekspresinya menjadi serius. Dia tahu Lin Yu dan percaya Lin Yu. Sejak Lin Yu berkata demikian, maka Lin Yu tidak ada yang bisa disalahkan. Kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Suara orang di ujung telepon juga tiba-tiba mereda, dan suaranya agak ragu-ragu dan tidak terduga. Meskipun dia belum bertemu Lin Yu benar. Dia tahu segalanya tentang Lin Yu, bagaimanapun juga, Lin Yu. Dia berada di posisi roh bayangan dari pesawat militer. Meskipun tidak sebanding dengan posisi direktur, itu juga penting. Jika karakter atau kemampuan Lin Yu tidak baik, dia pasti sudah memerintahkan Lin Yu untuk diturunkan. Dia juga tahu bahwa He Jiarong mampu bertanggung jawab dan memiliki kebenaran nasional dan keluarga dan dunia, jadi dia selalu memiliki kesan yang sangat baik tentang He Jiarong. Saat ini, setelah mendengarkan kata-kata berapi-api dari He Jiarong, dia sepertinya juga percaya, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk sementara waktu, mungkinkah He Jiarong dianiaya? Pak, langsung beritahu saya, apa yang terjadi? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam,
jika itu benar-benar tanggung jawab saya, He Jiarong, tidak akan pernah menolak. Abel, apa kamu kenal dia? Orang di ujung telepon bertanya dengan suara rendah. Putrinya mengidap penyakit aneh, apakah dia datang menemui Anda? Mendengar ini, Lin Yu menyipitkan matanya, dan seperti yang diharapkan, sebagai pria di belakang layar adalah Abel. Ya, dia pernah ke sini, tapi aku belum melihat putrinya, dan dia tidak mengizinkanku melihatnya. Lin Yu berkata dengan jujur, karena dia berkata dia tidak percaya pada pengobatan Tiongkok. Dia membawa putrinya ke AS, dan meminta Asosiasi Medis Dunia untuk membantu putrinya mendapatkan perawatan medis. Oh, kamu tidak menemui dokter untuk putrinya. Suara orang di ujung lain telepon menjadi lebih dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa dia mengatakan bahwa kamu berniat untuk membunuh putrinya? Mengapa Anda ingin menambahkan kejahatan? Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu apa yang salah dalam hal ini, tetapi saya tidak pernah menyakiti putrinya. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah Able menghina dokter China mereka, dia bahkan akan menoleh dan menggigit. Orang di ujung telepon itu mengerang dan kemudian menghela napas, saya tidak tahu apa yang terjadi di antara Anda. Tetapi dia mengatakan itu kepada orang-orang kita, dan nadanya sangat marah. Dia tidak ingin berpura-pura. Selain itu, dia juga menangguhkan proyek penjualan minyak yang baru saja dia diskusikan dengan kami, yang menyebabkan proyek industri yang kami tingkatkan untuk diawasi menjadi mandek. Proyek ini, karena penundaan setiap hari, akan menyebabkan lebih dari 100 juta kerugian. Ini hanya kerugian yang terlihat, dan potensi kerugian yang disebabkan oleh hal ini bahkan lebih besar, yang tidak dapat diukur dengan uang. Mendengar perkataannya, baik ekspresi Lin Yu maupun Hao Ningyuan sedikit berubah, tak heran sosok luar biasa ini begitu geram, ternyata langkah sederhana Abler ini menimbulkan dampak yang begitu besar. Walaupun minyak batch ini tidak diperlukan, tetapi jika diambil dari tempat lain, biayanya tidak sedikit, dan kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Sedangkan untuk minyak yang disimpan di negara kita, suplemen yang bisa disediakan juga sangat terbatas. Suara orang-orang di ujung lain telepon agak tidak berdaya. Untuk proyek berskala besar, kecelakaan terjadi di bagian manapun dari proyek, dan dampaknya sangat besar, belum lagi masalah dengan sumber pasokan energi. Tuan, tapi Jiarong dan kami sama sekali tidak menyakiti putrinya. Hao Ningyuan berkata dengan cemas, ini adalah kesalahan besar. Tapi orang-orang hanya ingin menggunakan ini untuk membicarakan banyak hal. Orang di ujung telepon bergumam, dan putri mereka terbaring di bangsal sekarang, apa yang dapat kita lakukan dengan mereka? Katakan kepada mereka bahwa mereka berbohong. Dan harga yang awalnya dia berikan telah memberi kita kelonggaran besar. Kami berutang budi kepada orang lain. Lalu dia berkata, bagaimana dia bisa terus bekerja sama dengan kita? Hao Ning melirik Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Yu awalnya membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Hao Ningyuan, dia menelannya kembali, ingin mendengar apa yang dikatakan Abel. Aku memintanya untuk menyebutkannya juga. Orang di ujung telepon itu mengerang dan berbisik, hanya ada satu, dan itu untuk memenjarakan He Jiarong.